Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dalam video saya, Muhammad Rizky Siregar. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang bahayanya riba. Tetapi sebelum memulai pembahasan itu, jangan lupa untuk mensubscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya ya. Sebelum membahas tentang bahayanya riba, kita harus tahu apa sih itu riba. Pengertian riba secara bahasa, riba bermakna ziyadah atau tambahan. Sedangkan secara istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dasar hukum riba itu haram ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Macam-macam riba. 1. Riba pada. Riba ini merupakan jual beli dengan cara tukar barang sejenis namun dengan kadar yang berbeda untuk tujuan mencari keuntungan. Misalnya, cincin emas 24 karat sebesar 20 gram ditukar dengan emas 24 karat namun seberat 8 gram. Kedua, riba nasi'ah. Riba ini terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada transaksi jual beli dengan tukar-menukar barang baik untuk satu jenis atau berlain jenis. Misalnya, membeli hewan namun pembayarannya diberi jarak waktu yang tidak menentu. Padahal hewan itu harus diberi makan oleh penjual setiap hari. Yang ketiga, riba qard. Riba ini merupakan sejumlah kelebihan tertentu yang diminta oleh pihak yang memberi utang terhadap yang berutang saat mengembalikannya. Misalnya, kamu bersedia meminjamkan temanmu uang sebesar 1 juta asalkan dia bersedia mengembalikannya sebesar 1,2 juta rupiah. Keempat, riba yad. Riba yad terjadi saat proses jual beli barang ribawi ataupun non-ribawi disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satunya. Misalnya, ada orang yang menjual motor dan menawarkan seharga 12 juta jika dibayar tunai, namun jika dicicil menjadi 15 juta. Baik si penjual maupun pembeli sama-sama tidak menyepakati berapa jumlah yang harus dibayarkan hingga akhir transaksi. 5. Riba jahiliyah. Riba ini terjadi karena ada penambahan hutang melebihi nilai pokok pinjaman karena penerima hutang tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu. Contohnya, jika kamu meminjam uang 20 juta kepada temanmu dan harus kembalikan dalam 6 bulan, jika tak bisa melunasi hutang tersebut tepat waktu, maka pengeluaran uang bisa ditunda namun harus memberikan tambahan dari total pinjaman ataupun berbunga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bahayanya riba. Riba adalah salah satu dosa yang besar namun dianggap sepele. Riba termasuk dalam 7 dosa besar. Rasulullah bersabda sebagaimana hadis berikut dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW bersabda, jauhilah dari kalian 7 hal yang mencelakakan. Para sahabat bertanya, apa saja ya Rasulullah? Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina. Kedua, diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa riba itu sangat besar dan berat. Hal ini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Ketiga, mendapat laknat dari Rasulullah SAW. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi, yang mencatat, dan 2 saksinya. Beliau bersabda, mereka semua sama. Keempat, seperti dosa menikahi ibu sendiri. Saking dahsyatnya riba itu sampai disebutkan bahwa dosa menjalankan riba yang kandungan itu setara dengan menikahi ibu kami sendiri sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Kedua, dosa riba lebih dahsyat daripada menjalankan riba. Hal ini berdasarkan Rasulullah SAW bersabda, saking dirham sadar jauh lebih dahsyat daripada tidak bangun tidak berzina. Keenam, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila. Rasulullah SAW bersabda, jauhkan diri dari dosa-dosa yang tidak diampuni, salah satunya adalah memakan riba. Barang siapa yang memakan riba telah akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila dan terhuyung-huyung. Hadis riwayat Tabrani. Ketujuh, di neraka akan berenang di sana dan mulutnya dimasukkan batu. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang kepada para pemakan riba bahwa ia akan berenang di sungai darah, sedangkan di tepi sungai ada malaikat yang hendak menerbangkan bebatuan. Setiap kali orang yang berenang dalam sungai darah hendak keluar darinya, lelaki yang bertemu malaikat yang
segera melemparkan bebatuan ke dalam perut orang tersebut sehingga ia terdorong kembali ke tengah sungai dan demikian seterusnya. Hadis riwayat Bukhari. 8. Tidak akan diterima zakat dan sedekah dari harta pemakan riba. Jangan membuat mentaklif seseorang memperoleh harta dengan cara yang haram. Jika diinfak atau sedekahkan maka tidak akan terima. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Setelah mengetahui bahaya yang ditimbulkan oleh riba, kita selayaknya sebagai kaum muslimin untuk menjauhi dan segera meninggalkan transaksi yang mempraktikkan riba. Bukankah keselamatan dan kesuksesan akan diperoleh ketika menaati Allah dan Rasulnya? Ketahuilah kalau ukur kesuksesan bukan terletak pada kekayaan. Anggapan yang keliru semacam inilah yang mendorong manusia melakukan berbagai macam penyimpangan dalam agama demi mendapatkan kekayaan, walau itu diperoleh dengan praktik ribawi misalnya. Bukankah telah cukup laknat Allah dan Rasulnya sebagai peringatan bagi kaum muslimin? Tentu akal yang sehat dan fitrah yang lurus akan menggiring kita untuk menjauhi meninggalkan transaksi ribawi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan kaum muslimin. Semoga Allah Azza wa Jalla menolong kaum muslimin untuk terlepas dari jeratan riba dan beralih kepada bentuk-bentuk muamalah sesuai dengan syariat. Amin amin Allahumma amin. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.